lagi dengerin podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Kayaknya ini sih di air-nya akan abis minggu, abis Idul Adha itu tanggal, gue nggak tahu sih tanggalnya. Mungkin tanggal 19, enggak deh, tanggal 26 bahkan. 26. Oh, ini gue lagi ulang tahun. 37 tahun. Kayaknya ini direkam tanggal 14 Juli, PPKN katanya sampai tanggal 20, tapi feeling gue bakal diperpanjang sampai 3 Agustus, lihat aja. Katanya ada gosip juga sampai 17 Agustus, jadi ya bersabar aja. Gue happy banget dapet banyak notification, kolam tai udah pada divaksin, mantap. Ternyata ada pentingnya juga hidup lo. Bagus, gue happy banget dengan kata vaksin. Gue sendiri lagi nunggu, gue bentar lagi sih, mungkin gue 29 Juli berhadapan lagi dengan Azek. Tapi kayak misalnya vaksin kedua nggak apa-apa lah, aman. I don't know, gue nggak tahu kondisinya kayak apa. Hari ini Indonesia udah ketemu titik temu dengan India turun, kita naik ke atas. Gue nggak tahu lagi harus apa. Semoga lo semua dalam keadaan sehat, keluarga lo nggak ada yang kena. Keluarga gue baik-baik. Gue circle terdekat, nggak sih, gue bilang circle terdekat korban jiwa gue juga udah mulai ada. It's a sad time aja gitu. Orang gila makin banyak kan. Tiba-tiba gue jadi kayak expertnya Waham gini gara-gara habis ngatain Lord Rangga setelah dapat banyak duit, muka stres agak hilang ya, udah mulai normal, nggak itu apa jual-jual janji-janji mulia lagi, udah lain. Satu hal yang paling jelas dari keadaan Waham itu adalah dia merasa titisan, dia keturunan something, membawa cita-cita mulia. Itulah Waham. Tapi exposure naik, duit mulai banyak, raut muka pun jadi lemes lagi, nggak kaku lagi. Dan dia udah lupa tujuan pertamanya itu. Gue kasihan sama nasib rekrutmennya gimana, apakah masih mengabdi apa udah pindah. Ya itu semua stres. Ada orang stres lagi, Dokter Louis, gue nggak tahu masih boleh panggil dokter apa enggak. Gelar tapi ternyata praktek udah lama dicabut. Sekarang kita nggak boleh nyebut orang gila, sebutannya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. ODGJ itu 4 huruf sama dengan gila, kenapa nggak kita sebut gila aja? Gue nggak paham, karena dari sekian banyak yang mesti dibela untuk orang gila, kenapa nama dulu dong diganti, bukan pasung ditiadakan? Orang masih dipasung, masih di apa ya ampun. I don't know, JRX diaduin lagi sama orang, Instagramnya hilang. Aduh, gue tuh mikir anak punk akun Instagramnya hilang, ngadu ke polisi tuh buat gue anjing nih udah. Pertama anak punk punya Instagramnya tuh aneh karena ya kan lo anti establishment tapi lo punya Instagram lo hilang, ngadu polisi ya. Bukan polisi itu musuh lo ya, kenapa jadi lo ngadu ke sana? Dokter ini kayak mulai ada klaim-klaim mati karena obatnya bukan karena penyakitnya, lalala. This is a crazy time, man. Ini gue tuh pengen ngomongin yang lain tapi gue nggak bisa bergerak di sini. Gue kemarin ngomongin Bitcoin juga paling cuma sebentar doang, sisanya balik lagi ke sini. Isu-isunya kayak keluar vaksin berbayar lagi, itu jahat. Gue nggak tahu itu apa yang terjadi, tapi ya absurd aja gitu. Maksud gue katanya mau, itu kewajiban negara lagi melindungi masyarakatnya, tiba-tiba ada vaksin berbayar. Lo kalau lo supplier, lo kasih yang gratis sama satu ada yang komersial, pasti yang komersial rela bayar lebih mahal ke supplier, dan itu akan jadi utamanya terus, dan itu mestinya nggak boleh. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Terus sekarang dokter ini bilang mati karena obat, lalala, itu alat-alat jahat, whatever apapun itu. Ternyata dia mengalami gangguan kejiwaan. Ya ini emang time to be panic sih gitu, time to be panic. Udah gitu tontonan olahraga mulai habis.
Selamat kepada Itali dan Argentina ya juara Copa America. Which ternyata tiap liga aja tuh beda-beda ya peraturannya gitu. Satu ada extra time, satu nggak, apa sih mau. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi pada saat nanti final NBA pun udah kelar. Gue nggak ada tontonan lagi. Gue nggak tahu bertahan sampai 3 Agustus gimana. Udah nggak ada yang seru lagi, udah bingung semua tentang. Yang gue sebel adalah kenapa kita kayak selalu dikatung-katungin sama, kan lo forecasting ya, waktu pengumuman 3 Juli sampai 20 Juli PPKN itu mestinya dari Mei aja udah kelihatan itu. Dari Lebaran waktu dilarang mudik dan mudik itu bobol, itu mestinya udah dipengumumin. Gue tuh bukan benci ditahan ya, gue benci forecastingnya tuh jelek banget. Kayak sekarang, ini mungkin tayang di 26, gue rekaman 14 nih. Ini belum ada pengumuman bakal diperpanjang, tapi feeling gue bakal diperpanjang sampai 3 Agustus. Tapi kenapa 14 Juli itu nggak kelihatan 3 Agustus gitu. Gue harus bilang sih kerjanya tuh ngapain gitu. Lu tinggal bilang, lu mendingan bilang bakal diblok tapi nggak jadi gitu, daripada seolah-olah nggak diblok tiba-tiba diblok nih gitu. Ya itu kayak orang yang biasa, nggak, aku nyampe, minta gue jemput, terus ternyata gue nggak bisa jemput. Lu jangan bilang jemput men, lu bilang udah nggak bisa aja, ntar kalau tiba-tiba nongol ya itu alhamdulillah gitu. Nggak percaya Tuhan gara-gara nggak nikah dan dikhianati orang dalam. Ya ampun. Gue sekedar mau cerita bang, terserah lo mau ngejudge atau memberi saran atau sekedar lucu-lucuan tidak masalah. Langsung aja bang, gue umur 24 tahun dan gue sama cewek gue udah ngejalanin hubungan udah lebih dari 4 tahun. Waktu pacaran jalan 2 tahun, gue disuruh minta /ngelamar, tapi hanya pertemuan keluarga sesuai dengan adat yang ada di sini. Gue beroptimis dapat pekerjaan tetap karena pekerjaan gue waktu itu cuma kerja di bengkel las pinggiran. Setelah berjuang naruh banyak lamaran sana sini, masih belum ada juga yang cocok. Pernah kerja juga di pabrik kayu 2 kali, tapi nggak betah karena orang-orangnya penjilat semua dan penuh nepotisme di dalamnya. Anjing, ini tukang las dengan prinsip tinggi ya. Banyak kesalnya juga bang. Dan gue punya prinsip bang, gue kerja sekiranya gue punya keahlian atau bekal, dan gue berpikiran kalau gue kerja di pabrik, keahlian apa yang gue dapat kalau gue kerja di pabrik cuma jadi robot bernyawa tiap hari kerjanya gitu-gitu aja. Oke, lanjut, fuck lah sama orang-orang penjilat. Gue lanjut cari kerja kesana kemari dan sampai akhirnya gue sadar selama ini perjuangan gue sia-sia karena rata-rata orang di sekitar gue kerja dibantu sama orang dalam, padahal teman-teman gue yang tolol nggak tahu apa itu bisa bekerja dalam tersebut karena orang dalam. Gue berani kelihatan kerja dan pengetahuan gue diadu sama mereka, dan disitulah setelah sekian lama sampai sekarang gue belum nemu pekerjaan yang tepat atau pasti. Dan sekarang gue masih kerja di bengkel yang kerjanya freelance. Ya iyalah, masa tukang las ada sertifikat karyawan? Nggak ada dong, pasti freelance. Dan pasti gajinya hanya ada waktu ada pekerjaan, dan waktu gue berpikir lagi masa Tuhan biarkan gue ngentot dengan bukan orang yang muhrim, anjing tiba-tiba kasar gini. Nah masa Tuhan memberi gue rezeki buat nikah, kata orang-orang Tuhan tahu segalanya. Pasti Tuhan tahu gue butuh kerja buat nikahin cewek gue biar nggak zina tiap ketemu. Ya ampun. Dan satu lagi bang, gue nggak percaya jika menikah buka pintu rezeki, karena gue di sekitar gue banyak yang gue tahu cara mereka dikarenakan masalah ekonomi lalu membuka pintu rezekinya. Lalu di mana membuka pintu? Apa sih? Satu lagi bang, gue gak percaya jika menikah itu membuka pintu rezeki, karena orang di sekitar gue dan kebanyakan yang gue tahu perceraian mereka dikarenakan masalah ekonomi, lalu di mana membuka pintu rezekinya. By the way, gue setiap bangun tidur dan mau tidur gue selalu kepikiran cewek gue bang, kasihan banget dia sama gue. Gak jarang gue tiba-tiba netesin air mata. Netesin air mata ke api las, mati nggak apinya? Janganlah nangis di situ di bengkel. Masa lu lagi ngelas pelek orang terus lu tetes-tetesin. Netesin air mata bikin hidup yang kayak gini. Kalau kaya dan miskin adalah cobaan, gue lebih memilih cobaan yang kaya bang.
Oh satu lagi, gue nggak enak sama keluarga si cewek bang, udah nunggu kapan dinikahin terus. Oke terima kasih tai lu semua. Nggak ada sih gue sarannya, ya coba lagi aja. Ya nggak tahu ya, emang kayak harus positif mindset. Lu sebel gak gue ngomong kayak gitu? Menurut gua lo harus turunin ego lo aja sih. Kalau kerja di tukang kayu dan rezekinya lebih banyak, menurut gua ya tahan aja sih. Objektifnya mau apa, kadang lo nggak bisa dapetin semua. Susah. Kalau lo punya prinsip tapi lo lagi butuh nikahin orang, tapi kalau lo nggak gugurin prinsip lo hanya end up jadi tukang las.